Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada BPG Transformasi Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Abu Stam Ahmad Talata, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan nomor induk mahasiswa 2502081001 pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada SMP Negeri 2 Toili, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai pada kelas 9 dengan materi kurban dan akikah. Demikian perkenalan kami. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana anak sekalian? Baik. Sehat juga? Sehat. Sebab sehat itu suatu nikmat yang terbesar. Kita bisa berbuat sesuatu karena sehat. Kita tidak mampu berbuat sesuatu dalam keadaan sakit. Bila saya yakin kalian hari di sini akan sehat. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Seorang yang terakhir. Doa mulai. Nabi sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin mengetahui siapa saja atau hadir semua mungkin, atau ada yang tidak hadir? Sakit satu, hanya satu saja, tidak ada masalah lain. Alhamdulillah. Berarti jelas orang sakit tidak akan sekolah atau tidak bisa masuk pelajaran dengan baik. Oke. Ya. Jadi pengertian apa kurban dari bahasa Koraba itu bahwa dekat, karib, dekat. Ya, dia temanku, dia karib saya, teman karib saya. Itu sering pakai. Dia teman karib saya, berarti orang dekat dengan dia. Ya, awas, orang dekat tidak bisa kita sakiti kalau sudah dekat. Ya. Terus, sedangkan dalam pengertian syariat kurban adalah penyembelihan hewan ternak, ya, yang menjadi syarat dan tertentu serta dilakukan pada hari-hari yang ditentukan, ya, itu pada hari tasyrik. Hari kurban punya hari tasyrik, berarti ada 4 hari dia, ya. Dasar hukumnya, dasar hukum supaya bisa ingat-ingat, di antara kalian sudah pernah dengar, ya, surah yang merintahkan kita beribadah kepada Allah dengan baik, yang berkenaan dengan pembahasan kita hari ini. Ada yang masih ingat? Ya, surah Al-Maun, dan yang lain lagi Al-Kautsar. Iya. Jadi itu surah-surah yang ada kaitannya dengan kehidupan kita hari-hari. Paling tidak 2 ayat 2 surah tersebut, 2 ayat akan surah tersebut bisa mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ini harus saling bantu-membantu, ya. Yang terutama yang harus kita pahami yaitu kurban, ya. Karena kurban itu sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menyembelih kurban, ya. Diawali dengan kisah siapa ini? Kisah Nabi Ibrahim dengan siapa? Anaknya. Anaknya si
Ismail. Nah, kita balik, jangan lagi dengan anaknya Abu Bakar. Nah, itu berarti kita tidak paham itu saudara. Ya. Saya yakin kalian pernah baca, pernah mendengar bahwasanya kejadian penyembelihan itu diawali dengan ibadah yang ditunaikan Ibrahim alaihissalam serta anaknya Ismail ketika Allah merintahkan Ibrahim, ya, bapaknya Ismail, untuk menyembelih anaknya Ismail itu sendiri. Ya. Oleh itu, pada kesempatan ini, ya, saya minta kalian supaya ada gambaran singkat, ya, kurang lebih 6 menit. Kalian ikuti video yang Ustaz perlihatkan ini, ya. Sebentar. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar spesial memperingati Hari Raya Idul Adha, yaitu mengenal ibadah kurban. Selain Hari Raya Idul Fitri, umat Islam juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari raya Idul Adha, serangkaian kegiatan dilakukan oleh umat Islam seperti sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau unta. Idul Adha juga sebagai tanda puncaknya rangkaian ritual ibadah haji di Mekah. Idul Adha disebut juga hari raya kurban untuk membeli. Namun Allah menggantinya dengan seekor kibas atau domba yang gemuk. Mengenal ibadah kurban. Mulai. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Kambing yang sudah berumur 2 tahun. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Di samping memenuhi ketentuan umur, yang paling penting adalah binatang itu harus sehat. Pembagian daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Hikmah pelaksanaan kurban. Hikmah pelaksanaan kurban antara lain: yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus, dan tidak kikir. Mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Demikian materi tentang spesial Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Semoga bermanfaat dan selamat menunaikan Hari Raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Ya. Lanjutan ayatnya apa? Lanjutan ayatnya. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, apa maksudnya? Maka tegakkan salat dan berkurbanlah. Nah, ini perintah kurban itu. Perintah kurban. Awas, itu garis besarnya.
Ya, perintah itu tidak hanya sebatas itu saja, bisa banyak maksudnya itu. Bisa banyak Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kepada Allah, ya. Bayangkan orang-orang senang pada bermain. Ya, tiba-tiba azan dikumandangkan, kalian tinggalkan tempat bermain, itu luar biasa. Luar biasa. Nah, main-main itu. Ya. Kenapa? Kalau sudah bisa demikian berarti sudah bukan perkataan biasa, sudah hati yang mau. Nah, kalau itu orang sudah dekat dengan Allah, dengan hatinya dekat dengan Allah, bukan perkara ringan, perkara yang luar biasa anugerah Allah. Makanya harus bersyukur orang, harus banyak bersyukur. Itu orang bersyukur, banyak syukur dia, banyak syukur, banyak syukur. Ini korban diperuntukkan orang yang tidak mampu. Orang tidak mampu, korban yang tidak mampu, ya? Kalau orang kaya tidak perlu, karena dia bisa beli di warung makan dagingnya, bisa. Tapi orang miskin, fakir miskin, anak terlantar, dipelihara negara. Nah, sekarang kalian sudah mencicipi dipelihara negara. Contoh, kata Allah juga surat Al-Maun, ya, Al-Maun. Apa ayatnya? Al-Maun. Bisa? Ara'ait 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yaraun wa yamna'una al-ma'un. Nih, awas. Yang sangat berkaitan itu ayat 1 dan 2. Allah tanya itu. Allah tanya ayatnya, Allah tanya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian orang-orang yang dustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang suka menghardik anak yang yatim. Yang coba-coba hadir anak yatim. Itu orang yang tidak tahu agama itu. Dia dustakan agamanya. Yang dia hardik yatim. Ya sering terjadi. Tahan orang anak yatim. Anak yatim itu bukan nanti baru bapaknya meninggal baru yatim. Mamanya jadi mamanya yatim. Tidak, yatim itu sama saja. Meninggal bapaknya yatim juga, meninggal mamanya yatim juga. Meninggal keduanya juga yatim juga. Cuma dalam bahasa kita hari-hari, yatim piatu kasihan dia itu ada mama dan bapak. Ya, itu. Jadi kalau yatim itu bisa tidak ada satu-satunya atau kedua-duanya. Ya. Kemudian yang ketiga wala ya'udu wala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makan orang-orang miskin. Kita diberi makan ini, sudah tumbuh di sana. Nikmat Allah menanti. Tinggal kita bergerak. Setiap nikmat Allah pasti Allah siapkan untuk orang-orang yang senantiasa taat kepadanya. Kemudian ketentuan hewan yang bisa dikurbankan apa? Unta, sapi, kambing, domba, biri-biri, kerbau, ya. Ayam tidak masuk. Ayam berapa puluh ribu ekor bisa, ya. Cuman kalau dizakatkan ada standarnya, ya. Kita ini kurban, berarti kurban ada beberapa hewan yang dibolehkan dan tidak boleh, ya. Ya, jadi kalau umur, ya sudah jelas umur. Kalau onta berapa umurnya? 5 tahun. Masya Allah, 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi dagingnya hancur. Dagingnya hancur karena lembut dia. Terus kalau kerbau sapi 2 tahun. 2 tahun alhamdulillah itu. Kalau 1 tahun tidak bisa. 1 tahun setengah tidak boleh. Kenapa? Bisa jadi hancur karena dia tidak matang sekali, tidak siap untuk dimasak, ya. Rebus atau lain sebagainya dibanding konsumsi. Terus
Kambing 2 tahun. 2 tahun. Domba 1 tahun atau 2 Nah, tadi gigi. Yang apa yang kira domba? Kita ada antara kalian yang kira domba ini. Nah, ada kambing ada. Kalau domba, saya yakin di sini nggak ada. Ya, tidak tahu kalau di tempat lain. Kalau toy di sini saya belum pernah lihat orang kira domba. Ya. Kalau kambing banyak. Bahkan mahal sampai sekarang. Dan orang pada enak kalau kambing. Oke. Kemudian kondisi badannya, ya tidak boleh mata buta, ya atau tidak sehat, tidak boleh. Harus sehat. Cacat tidak boleh. Baik telinganya tergores apa, diiris umpamanya, atau matanya buta apa, ya atau mutih, tidak kelihatan matanya sudah rusak, ya? Tidak boleh. Atau pincang, tidak boleh. Ya. Harus lengkap, harus bagus, ya, harus bagus, harus sehat, ya, tidak kurus itu. Ya. Diutamakan fakir miskin, fakir yang bagaimana fakir? Orang fakir yang bagaimana coba? Mungkin ada bisa, yang fakir, orang yang fakir, yang bagaimana orang fakir coba? Kurang mampu, yang lagi. Orang yang fakir, pengemis apa lagi? Makannya susah mencari, apa lagi? Orang sengsara, sengsara hidupnya. Ini saya ingat ini ingat secara cerita ini. Sengsara bukan nikmat. Iya, bukan itu dulu apa novel ya. Iya. Orang yang susah, miskin itu orang yang tidak bisa berusaha lagi. Fakir. Fakir itu orang yang tinggal terima, dikasih. Tidak bisa berusaha lagi. Ya. Nenek manula yang sudah tidak bisa berjalan kemana-mana, tinggal tunggu dikasih. Tidak dikasih, itu bahaya kita orang itu. Bahaya. Ya. Pengatur itu bahaya. Diutamakan dulu. Di mana ada orang tua yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa berusaha, karena itu fakir. Nggak mampu lagi. Kalau miskin itu masih bisa berusaha dia. Cari pagi untuk makan siang, cari siang untuk malam. Itu miskin. Jadi kalau di antara kita ini masih ada miskin, ya masih ada miskin. Tapi kalau fakir, oke, ada aja. Yang kita masih mau makan daging, ya kan? Oke. Kemudian kalau kita berikan ya haknya, ya berarti kita amanah. Ya. Kalau pengelola bawa ke tempat yang orang yang butuh, orang yang seharusnya dapat, insya Allah dia termasuk orang amanah. Orang amanah itu luar biasa ya. Kenapa? Itu salah satu sifatnya Nabi, amanah. Jadi orang pemimpin terutama atau orang-orang yang diamanati harus sampaikan ke tempat apa tujuannya. Jangan sampai dilecehkan atau disepelekan itu amanah. Ya. Waktu tempat penyembelihan, waktunya setelah sholat Idul Adha, setelah Idul Adha boleh berkurban. Begitu keluar, ya salam sama orang di sekeliling yang datang ke masjid, kemudian langsung diatur karena dia punya kurban terlalu banyak, Pak Ustaz. Jadi kita cepat ini, kalau tidak bisa ini. Ini paling tidak 3 hari berpenuh sudah ini. Alhamdulillah kalau banyak kurbannya ya, berarti banyak orang yang sadari ya. Jadi setelah itu 3 hari berikutnya. Jadi seandainya dia lebarannya hari Senin, maka tasriknya Selasa, Rabu, Kamis. Batasnya sampai setelah salat asar. Setelah salat asar terbenam matahari habis, selesai. Nah boleh lagi. Berarti kalau kita kurban besoknya itu sudah kurban biasa. No?
biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Nah ini, kalau sholat Idnya di lapangan, nah kita di sini jarang di lapangan ya, di masjid ya. Kalau saya sendiri, alhamdulillah pernah saya ikuti di 12 itu sholatnya di lapangan. Itu lebih bagus, biar orang haid bisa datang, walaupun tidak sholat dengan khutbah. Sunnah itu. Jadi wanita yang halangan atau haid mendengarkan khutbah Id itu boleh. Gitu. Walaupun dia tidak sholat. Kalau masa sholat dalam keadaan haid, kan? Tapi boleh datang. Kalau di lapangan atau di masjid, ya ada ulama katakan tidak boleh perempuan yang haid masuk dalam masjid. Atau misalnya berdiri di halamannya tidak boleh, lama-lama tidak boleh. Nah, ada juga yang bolehkan, ya. Paling tidak sekarang sudah bagus, sudah ada apa namanya? Pemengkas suara, toa, pakai mic, korbannya dapat dengar jauh-jauh. Mui baru mui lo, dapat dengar. Ini ya. Oke, sunnah dalam penyembelihan. Yang pertama disunahkan apa? Dalam penyembelihan. Nah, disembelih sendiri. Terus apa lagi? Bisa. Iya, maksudnya sebelum dia berkorban, kalau bisa jangan. Tuh. Yang lainnya lagi. Daging kurban dianjurkan untuk didistribusikan dalam kondisi mentah. Jadi jangan dimasak. Karena banyak itu banyak dagingnya. Ya. Ada posisi yang Nabi bisa dalam keadaan masak, ada, yaitu akikah. Itu nanti ya, insyaallah. Pelajaran pertemuan berikutnya. Tata cara penyembelihan hewan. Iya, diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Jangan lupa membaca asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doanya, ya. Dengan doanya Allahumma minka wa ilaika minni wa ahli. Ya Allah, ini darimu dan kami kembalikan kepadamu, dari kami sekeluarga. Ya, kurbannya itu kami yang potong sendiri. Kemudian habis potong, doa. Apa doanya? Nah itu kayak di iftitah tuh. Tapi ada ininya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya ya. Allahumma minka wa laka wa an Muhammad wa ummati bismillah Allahu akbar. Itu Muhammad, doa yang baca dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi kita ini sebenarnya ya, sekalipun satu saat kita tidak mampu berkurban, tetapi kita sudah terikut kurbannya Rasulullah, sehingga disunnahkan kita kalau mampu. Kalau tidak jangan memaksa, jangan mbak utang, jangan ngutang baru kurban supaya ingin dikenal orang, tidak boleh. Ya, yang dikurbankan kalau tidak mampu ya, dasarnya mampu. Kalau tidak mampu jangan memaksa. Agama juga tidak serta-merta memaksa orang. Dalam urusan agama tidak dipaksa orang, dan semua perkara yang dipaksa orang. Ya, yang bisa kita ajak orang untuk menyadari bahwasanya ibadah itu penting untuk kita ya. Oke. Hikmah. Nah, ini mungkin ada hikmahnya ya. Ada hikmah kurban. Kenapa kita harus kurban? Yang pertama apa? Ya, rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, sekaligus kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita kurban, kita kasih teman umpamanya. Selain itu kurban apa, daging, kambing dan seterusnya, macam kurban atau sedekah, butuh-butuh semata-mata karena Allah. Jangan kita tunaikan karena nafsu, tidak boleh. Kita sholat karena nafsu, tidak boleh. Ya, kita bantu orang dengan nafsu, tidak boleh. Harus lillahi ta'ala ya.
Terus menghidupkan syariat Nabi Ibrahim. Karena awal kurban itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh. Kemudian menghilangkan sifat tamak. Apa tamak? Apa tamak? Tamak, rakus, serakah. Ke bawah itu ya. Tamak, rakus, serakah. Rakus. Tidak pernah puas. Ya? Tamak itu pokoknya tidak mau yang dapat itu. Tapi tamaknya itu. Oke. Terus menjalin hubungan yang baik antara sama umat. Tuh. Yang tadinya mungkin ada sedikit clash tuh. Dengan adanya kurban kita kasih, mudah-mudahan lapangkan hatinya untuk maafkan saya. Itu ada jalannya. Awas, sarap saya punya anak-anak jangan ada saling dendam. Ah, jangan. Ditolak kita punya amal, ditolak itu amal. Ya, kalau ada dendam dalam hati sama siapa saja, kita tidak minta maaf atau tidak maafkan orang, kita simpan tuh dendam itu kita punya ibadah, ditolak Allah. Karena Allah tidak suka ada dendam. Ya, terima kasih banyak saya. Ya, sekalipun mungkin berat, saya yakin kalian bisa kalau kalian mau. Seberat apapun dalam ibadah berat, tetapi kalau mau karena Allah, insya Allah diringankan oleh Allah. Terus media perharapannya perantara antara menjalin persahabatan, menumbuhkan jiwa setia kawan. Ini kalian satu kelas mau kuliah memang, ya satu saat kan berpisah, ya satu saat berpisah itu tidak mungkin berkeluar terus, ya mungkin tiba-tiba ada yang dijemput di Aceh, ada yang jemput lari ke sana Irian Jaya, lari ke Manado, ya dapat lari ke apa lagi sana Korea, ya siapa tahu lah, ya toh. Nah, dapat teman dari Korea, teman akrab gitu, ya ikut meningkatkan gizi. Ini sapi kan punya gizi, daging itu punya gizi. Semuanya saja kita harus pahami ya, kita harus pahami bahwasanya gizi itu harus dimiliki oleh orang-orang yang ahli, ya. Anak-anak sekalian, saya Ustadz berikan tugas, ya. Ini tugasnya ini saya minta kalian dalam pertemuan berikutnya saya terima. Jadi jangan sampai jadi bikin berkelompok. Biasanya kelompok mana kelompok 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4 boleh, ya. Jadi saya kasih tugas, tolong diselesaikan ini. Minggu pertemuan kita nanti insya Allah diserahkan ke saya. Nah? Oke. Kelompok 1 maju. Ini kelompok atas nama kelompok. Ambil. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. 4. Iya. Itu diselesaikan, ya. Nanti pertemuan nanti saya kumpul diserahkan ke Ustaz ya. Pertemuan berikutnya insyaallah. Oke. Mungkin hari ini kita akhiri pertemuan kita, ya. Mari kita bersama-sama, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga upaya kita hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Kita baca istighfar majelis. Ya. Kita saya ingatkan jangan lupa soal, jangan lupa jawaban dikumpul pertemuan berikutnya. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.